ada bantuan dari pertanian, ini sudah ada. Di Kecamatan Manado mungkin sekitar 9 miliar lebih. Pengadaan pupuk maupun pengajuan masyarakat itu mengirik dengan angka penjualan. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Tabulo, kepada Bapak dipersilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Bualemo beserta jajarannya yang sudah hadir. Perlu saya sampaikan kehadiran Bapak di sini memang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Desa Tabulo. Kenapa? Karena mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh warga kita yang selama ini belum teraspirasikan dan belum ada realisasinya, sehingga mereka hari ini sangat antusias untuk menghadiri kegiatan pada hari ini. Kemudian permohonan maaf juga dari kami apabila dalam daftar ada kelebihan dari daftar undangan tersebut, ini kiranya bisa dimaklumi oleh Bapak Ketua. Karena namanya kalau reses Pak Ketua, ini pasti antusiasnya begitu luar biasa untuk mendengarkan penyampaian dari Pak Ketua. Terakhir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan Kabupaten Bualemo yang masih sempat bersama-sama kita pada hari ini. Ini dulu yang perlu saya sampaikan, mengingat waktu ini sudah pukul 4 lebih ya, kalau tidak salah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlewati Pak Ketua, kebetulan di sini ada Panwas, Ketua dan anggota hadir lengkap. Terima kasih Pak Panwas. Jadi pertama-tama kami sampaikan Pak Ketua bahwa Pak Camat tidak bisa hadir di tempat ini karena beliau mengikuti agenda kegiatan yang dilaksanakan di Manado terkait dengan LPPD yang dibuka langsung oleh Bapak Penjabat Bupati. Jadi kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kegiatan reses ini dilaksanakan memang rutin ya, dia dibagi per dapil. Alhamdulillah Kecamatan Mananggu 2 titik di Desa Mananggu, kemudian Desa Tabulo dilaksanakan di tempat ini. Jadi kami sebagai pemerintah kecamatan sangat mengapresiasi di mana tugas dari DPRD ini ada 3, yakni sebagai legislasi, penganggaran dan juga pengawasan. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya apa yang diawasi oleh ini DPRD. Jadi yang diawasi adalah banyak ya. Ketika DPRD dengan eksekutif membuat satu aturan, itu yang dibahas bersama kemudian diserahkan ke eksekutif yang menjalankan. Yang setelah ditetapkan oleh DPR, ini pembangunan yang dilaksanakan oleh eksekutif ini merupakan pengawasan dari DPR. Jadi tidak terlepas juga dari pengawasan dari Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat sore, salam sehat. Yang saya hormati Pak Camat Manado atau yang mewakili, yang diwakili oleh Pak Musyasin. Yang saya hormati Ayahanda Kepala Desa Tabulo Putih Manado. Yang saya hormati Pak Wahyudin Meridu, Ketua Komisi 3. Ini beliau elektor muda, tapi tahun depan beliau masuk ke provinsi, DPRD provinsi. Ini Pak Wahyu, ada DPRD. Termasuk ada drainase, ada bantuan dari pertanian. Ini sudah ada. Di Kecamatan Manado
mungkin sekitar 9 miliar lebih anggaran yang masuk ke sini Pak Aldi. Memang yang besar itu Puskes 6 miliar lebih. Sebenarnya kalau dipikir, kalau itu jadi dengan anggaran dana, maka ada sekitar 5 miliar, 6 miliar itu kita bisa peruntukkan untuk program-program lain. Tetapi kemarin ini kita masukkan di DAU sehingga anggaran itu terkuras. Banyak program yang masuk di Kecamatan Mananggu. Di Kecamatan Mananggu ini dulu ada sampai 4 orang anggota DPRD dalam satu periode. Sekarang tinggal satu. Jumlah pemilih Mananggu ini kan sekitar 9.000 lebih. Bayangkan 9.000 lebih. Nah, tidak menutup kemungkinan dari satu bisa bertambah. Tetapi perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa pertarungan program bukan melihat dia siapa, tapi bagaimana niatnya. Kalau kita hanya melihat dia siapa, tidak akan jadi. Tapi bagaimana niatnya untuk membangun. Saya tahu bahwa ada sebuah penyesalan di masyarakat Mananggu. Penyesalannya apa? Kok tinggal satu? Ada penyesalan, tapi sudah berakhir penyesalan. Karena sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kita. Jangankan di desa juga demikian. Kemarin saya tahu mungkin mulai ada yang protes terhadap kepala desa. Yang dapat BLT tahun lalu begitu besar, sekarang berkurang. Kenapa berkurang? Main apa ya gara-gara tiaya tidak salah, karena anggaran dana desa itu ada. Kenapa kemarin mendapatkan BLT banyak lebih? Karena kemarin ketika kita COVID, anggaran kita kabupaten hampir seluruh Indonesia itu kena refokusing. Bukan saja di pemerintah daerah, di vertikal, di kepolisian, di kejaksaan juga kena refokusing. Uangnya untuk apa? Pembelian vaksin, untuk obat-obat segala macam, untuk operasional. Kemudian untuk apa? Untuk diberikan BLT kepada masyarakat karena pada waktu itu tidak bisa keluar daerah, tidak bisa keluar. Sopir dapat, ada yang kaget, tidak tahu-tahu dapat doi kaget. Kan dulu ada kan begitu. Nah sekarang tes corona di dulu. Maka itu anggaran itu sudah tidak lagi untuk program lain lagi, untuk program jembatan, jalan. Saya ingin tanya, kira-kira anu hilang mahoto BLT tiap mai ulangi teh corona mahoto? Anu mahoto mah tiap mai ulangi teh corona supaya dalu mah mau nak dekotasi kisah, mau nak depalusi kisah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, bukan tiaya yang salah. Sehingga data ini dari pemerintah pusat, memang dari desa, tapi ada kriteria yang harus kita masukkan sehingga seseorang itu mendapatkan, ada yang masih masuk, ada yang keluar. Saya kira ini dari saya, nanti kita akan diskusi apa yang perlu disampaikan ke kita. Nanti kita akan catat semua. Kalau mungkin ada butuh penjelasan akan dijelaskan sesuai dengan kemampuan saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus tepuk tangan yang meriah dulu. Tadi saya sudah dengar Bapak sudah menyebutkan bahwa dana daripada aspirasi bantuan yang ada di Kecamatan Mananggu itu sudah diketuk, sudah masuk. Di sini saya hanya memperkuat dan memperjelas. Hari ini saya mewakili dan anak petani. Kenapa? Karena pada saat ini yang merintih dan menangis itu para pelaku petani. Yang hingga hari ini sudah berapa tahun belakangan ini bantuan bibit maupun pupuk kepada mereka itu sudah tidak ada, Pak. Dan kita ketahui bersama bahwa
pengadaan pupuk maupun bibit pada saat ini masyarakat itu mendirik dengan angka penjualannya seperti itu. Sehingga kami berharap di kesempatan ini Pak, ini menjadi salah satu perhatian bagi kita semua, khususnya kepada Bapak Ketua DPRD, untuk bisa memikirkan nasib daripada petani, karena hingga hari ini para petani itu yang menjadi satu keluhan. Dan saya mewakili Pak sebagai kepala dusun wilayah desa Dusun 3 desa Tabulo, dan ini yang dikeluhkan oleh para petani ke saya, sehingga kami tidak bisa menjawab bagaimana perjalanan proses daripada bantuan bibit dan maupun pupuk yang ada. Alhamdulillah saya dengan tadi saya kutip bahwa bantuan dan pertanian itu ada, tapi saya tidak tahu jenisnya apa. Tesis anggota DPRD muncul pupuk bibit, dan memang untuk tahun ini pupuk dan bibit itu tidak seperti tahun-tahun lalu. 2022 kalau tidak salah, 2021-2022 itu kita kelebihan bibit. Kita anggarkan bibit di APBD 2, kemudian APBD 1 provinsi, terakhir pemerintah lagi sekitar 2M pembelanjaan bibit. Sehingga pada waktu itu Kolombo sudah mendapatkan bibit masih banyak Pak Ali di zaman Pak Anas. Sampai saya bilang waktu itu, untuk apa lagi, bibit sudah ada, hanya dibelanjakan. Akhirnya bibit sudah ada, Kolombo sudah dapat semua, buat lagi Kolombo. Saya saja dapat bantuan bibit. Ini jujur, saya ada yang datang, Pak Ketua, bagaimana Ketua DPRD mendapat bantuan bibit? Yang mau dikasih sudah tidak ada Pak. Anggota dewan berapa orang dapat? Pak Lahmudin, Pak Ares, pokoknya saya dapat 6 sak. Pak Wahyu dapat kelebihan. Yang mau dikasih sudah tidak ada, kelompok semua dapat. Ini salah merencanakan. Karena apa? Kita di DPRD sudah akhirnya ada anggaran oleh pemerintah waktu itu. Dia bukan menyalahkan ya, mungkin terlalu sayang kepada petani palingnya pada waktu itu, sehingga akhirnya ini yang jadi problem kita. Kemudian untuk tahun ini ada anggaran untuk itu, tapi tidak seperti tahun lalu. Kemudian dalam pembahasan kemarin itu, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan sudah ada porsi, memang pendidikan separuh 20%, tapi PUPR itu sudah kita tidak bisa atur lagi, sudah dari pusat porsinya, anggaran kita, tapi untuk itu sudah ada, jadi kita tidak bisa tarik lagi. Nah, sehingga sampai hari ini anggaran untuk 2023 belum ada yang action. Kemarin itu kan kita rencana bagaimana Januari Februari itu sudah ada yang action, terutama bantuan-bantuan. Dan kita terus terang, bibit pupuk ini mahal. Kemarin panen kemarin murah, harga jagung turun, ya, harga jagung turun. Tapi sekarang harga jagung naik, tapi belum panen, iya kan? Kalau tidak salah mau tembus 500 ini Pak, hampir 8, ini hampir 500, sudah 500. Nah sekarang siapa yang panen? Saya tanya, ada yang panen? Kemarin ketika panen itu harga, sampai kami juga di DPRD mempertanyakan kenapa ini terjadi. Apakah mereka penampung-penampung di Limpo atau di Kabupaten Gorontalo sana? Ternyata ada beberapa hal yang membuat harga itu turun, termasuk pembicaraannya. Kalau di warung kopi kan jago-jago semua orang bercerita, termasuk di televisi jago-jago semua. Itu kan cuma teori-teori. Nah, banyak analisa. Nah, tetapi
Ini menjadi catatan kita sehingga ke depan bagaimana ini menjadi prioritas untuk petani dan pupuk. Dan saya juga ada teman pernah nelpon saya, dia mau masuk di Bualemo, dia menyuplai pupuk. Nah, dia tapi saya bilang yang penting jangan memberatkan petani. Ambil untung tidak jadi masalah. Tidak ada yang melarang orang ambil, tapi